Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para siswa kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan terkait materi tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sebab zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari dalil itu, kemudian kita bisa sedikit mengarahkan terhadap pengertian zina. Zina secara bahasa berarti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, secara harfiah, fahisyah artinya adalah perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah. Nah, adapun hukum perbuatan zina adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini merupakan hukum haram ya. Haram dilakukan oleh setiap umat manusia. Nah, adapun pelaku zina itu dibagi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, khususnya bagi yang sudah menikah. Kemudian yang ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, seperti itu. Nah, sebagai umat Islam kita harus menjauhi kedua-duanya ini, karena zina muhsan itu hukumannya adalah yang pertama hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali, dan hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Adapun ghairu muhsan yang dilakukan oleh orang yang sama-sama belum menikah, yaitu hukumannya didera 100 kali dan dia diasingkan ke wilayah tempat tinggalnya. Kalau sampai seperti itu, maka kita harus mengantisipasi jika hukum tersebut berlaku di Indonesia ini, seperti itu. Nah, kemudian kita sebagai umat Islam hendaknya menjauhi perbuatan zina, karena perbuatan zina itu sangat merugikan, baik di kalangan muda, kemudian orang tua, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjauhi zina, yang pertama adalah senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar terhindar dari zina. Kemudian yang kedua adalah taubat nasuha. Taubat nasuha ini adalah taubat yang sesungguhnya. Ketiga adalah menjaga pandangan. Ibnu Katsir pernah menjelaskan bahwa Allah melarang semua hambanya melakukan segala hal yang menjadi penyebab dan faktor pendorong terjadinya zina. Kemudian yang keempat, yang ini menyebabkan zina, menjaga cara berpakaian, karena cara berpakaian yang tertutup orang akan menjauhi dalam mendekati perbuatan zina itu. Kemudian 5, mengatur cara berkomunikasi. Kemudian 6, menjauhi sumber zina, film porno, film 18 atau 19 plus, gambar-gambar, kemudian hal-hal yang membuka aurat. Kemudian 7, melakukan kegiatan positif seperti belajar, kegiatan berorganisasi, olahraga, dan lain-lain. Yang 8, membatasi ikhtilat atau pertemuan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang ke-9 adalah dengan cara menikah. Menikah ini adalah jalan di mana kita sudah mampu untuk menjalankan yang namanya
sebuah pernikahan siap secara lahir maupun secara batin. Eh, Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Semoga kita semuanya dapat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina ini, agar apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi berkah dan terarah seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.